Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lunit Wicaksono MPD selaku pembahas saya. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Akor Sitepu MPD selaku pembimbing satu saya. Yang terhormat Bapak Johan Siswoyo MPD selaku pembimbing dua saya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Minat Siswa dalam Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga Basket di SMA 10 Bandar Lampung oleh Muhammad Imam Robani Agni Sulu, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan isi proposal saya, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Yang pertama adalah latar belakang masalah, ada identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk membina anak-anak peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif dalam menjalani kehidupan. Suatu proses pendidikan dan pembelajaran dikatakan berhasil apabila para peserta didik memperoleh perubahan ke arah yang lebih baik dalam penambahan pengetahuan, perubahan penguasaan keterampilan, dan perubahan positif menuju pendewasaan sikap dan perilaku. Dalam sistem pendidikan nasional, dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Ekstrakurikuler merupakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di luar jam pelajaran, dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah untuk memperluas atau meningkatkan kemampuan siswa. Kegiatan ekstrakurikuler adalah perencanaan sekolah yang berupa kegiatan siswa, optimalisasi mata kuliah terkait, pembinaan bakat dan minat, kemampuan dan keterampilan untuk meningkatkan kepribadian siswa. Manfaat dan nilai luhur yang diperoleh oleh kegiatan ekstrakurikuler tersebut dimasukkan dalam kegiatan selanjutnya. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, hasilnya kegiatan ekstrakurikuler olahraga basket di SMA 10 Bandar Lampung mengalami penurunan di 2 tahun terakhir. Jumlah siswa putra yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga basket yaitu 22 siswa, futsal 30 siswa, dan voli 30 siswa. Data observasi awal ekstrakurikuler basket di SMA 10 Bandar Lampung juga dilakukan pada saat mengikuti latihan. Terlihat, siswa yang mengikuti tidak konsisten dan sedikit yang hadir dibandingkan dengan ekstrakurikuler olahraga lain. Yang kedua ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, banyak siswa yang tidak konsisten dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler basket di SMA 10 Bandar Lampung. Yang kedua, dari 3 cabang olahraga yang ditawarkan, siswa sedikit menyukai ekstrakurikuler basket. Yang ketiga, kurang maksimalnya kegiatan latihan ekstrakurikuler basket di SMA 10 Bandar Lampung. Kemudian yang ketiga ada batasan masalah. Batasan masalah agar masalah tidak menyimpang dari permasalahan yang sebenarnya, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi, yaitu minat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga basket di SMA 10 Bandar Lampung. Kemudian ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah seberapa besar minat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga basket di SMA 10 Bandar Lampung. Yang kelima ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar minat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler basket di SMA 10 Bandar Lampung. Yang terakhir ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis dapat memberikan bukti ilmiah untuk membuktikan minat siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga basket di SMA 10 Bandar Lampung, sehingga dapat dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum pendidikan jasmani. Yang kedua ada manfaat praktis. Bagi sekolah, dapat digunakan sebagai pedoman yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler, khususnya kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Bagi guru sekolah,
dapat digunakan untuk memahami motivasi siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Bagi siswa dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan untuk meningkatkan prestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler olahraga tersebut. Bab 2 yaitu ada minat. Minat mendorong seseorang untuk memperoleh topik, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan tertentu untuk mendapatkan perhatian atau prestasi yang dibutuhkan menurut Surya Brata 2004 70 halaman 70. Minat adalah suatu kondisi dalam kepribadian yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa adanya yang menyuruh. Itu menurut Slameto tahun 2013 180. Minat pada dasarnya adalah penerimaan hubungan antara diri sendiri dan hal-hal eksternal. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka semakin besar minatnya. Menurut Sudirman, dari tahun 2011, halaman 76, mengemukakan minat adalah sebagai apa yang terjadi ketika seseorang melihat karakteristik atau makna dari suatu situasi yang berkaitan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, apa yang dilihat seseorang pasti akan menggugah minatnya selama yang melihatnya dan dengan kepentingan sendiri. Selama yang dilihatnya berkaitan dengan kepentingan dia sendiri. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi minat. Menurut Hardito tahun 1998 halaman 188 ada faktor intrinsik yaitu perasaan senang atau rasa tertarik, ada perhatian dan juga ada aktivitas. Kemudian ada faktor ekstrinsik, yaitu adalah faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor fasilitas, faktor pelatih atau guru, dan aturan sekolah. Kemudian ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah suatu kegiatan yang dilakukan atau setelah jam pelajaran intrakurikuler di sekolah dan biasanya dilakukan pada jam setelah pulang sekolah ataupun hari libur yang tidak memakan jam pelajaran sekolah. Menurut Akib tahun 2011 adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran biasanya dalam suatu susunan program pengajaran di samping untuk lebih meningkatkan antara pengetahuan yang diperoleh dalam program kurikulum dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan. Juga untuk pengayaan wawasan sebagai upaya pemantapan kepribadian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002 halaman 291 adalah kegiatan yang berada di luar program yang tertulis di dalam kurikulum seperti latihan kepemimpinan dan pembinaan siswa. Ada permainan bola basket. Bola basket adalah olahraga yang berkelompok yang terdiri atas 2 tim beranggotakan masing-masing 5 orang yang saling bertanding mencetak poin dengan memasukkan ke dalam keranjang lawan. Menurut Sodikun, tahun 1992, bola basket merupakan permainan yang gerakannya kompleks, yaitu gabungan dari jalan, lari, lompat, dan unsur kekuatan, kecepatan, kelentukan, dan ketepatan. Kemudian di bab 2 ada penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Roas Irsyada pada tahun 2011 yang bertujuan survei minat siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler basket di SMP Negeri Sekecamatan Batang di SMP Negeri Kecamatan Batang tahun ajaran 2010 dan 2011. Penelitian ini adalah merupakan penelitian survei. Simpulan hasil penelitian adalah bahwa minat pada peserta ekstrakurikuler untuk berpresentasi tergolong tinggi. Aspek minat para peserta ekstrakurikuler untuk berpartisipasi tergolong tinggi. Aspek rekreasi tergolong kategorinya tinggi. Aspek minat sosial rendah. Dan aspek minat pribadi tergolong tinggi. Kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Irsyad Faiz Ramadan pada tahun 2018 yang berjudul Minat Siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga di SMP N2 Berbah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler olahraga di SMP N2
berubah cenderung masuk dalam kategori rendah. Hasil tersebut ditunjukkan dengan perincian sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi pada tahun 2018 yang berjudul Survei Minat Siswa Terhadap Kegiatan Ekstrakurikuler Olahraga Basket di SMP 2 pada siswa SMPN 27 Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler olahraga basket pada siswa SMPN 27 Makassar diperoleh beberapa kategori. Kategori motivasi dan cita tinggi 60%, kategori sikap terhadap guru dan pelajaran sedang di 36,67%, kategori keluarga tinggi 33,33%, kategori sarana dan prasarana tinggi yaitu 43,33%. Kategori media massa tinggi di 40%. Selanjutnya di bab 2 ada kerangka berpikir. Minat ini merupakan suatu pernyataan psikis yang bersifat abstrak sehingga dapat diamati secara langsung yang meliputi gejala-gejala dalam perbuatan dan tingkah laku seseorang terhadap objek yang diamati. Minat siswa bagian dari perilaku manusia yang merupakan perwujudan dari ketertarikan. Ingin tahu dan dorongan untuk beraktivitas. Keberadaan ekstrakurikuler menjadi sangat penting bagi penunjang potensi siswa. Hal ini tentu mempengaruhi pada siswa untuk memilih ekstrakurikuler tersebut. Kesenangan yang ditunjukkan oleh siswa bisa akibat mempengaruhi dalam diri sendiri, yaitu faktor internal, atau karena adanya pengaruh dari luar, yaitu faktor eksternal. Kecintaan anak terhadap olahraga kini semakin meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah anak yang menyukai kegiatan olahraga. Meningkatkannya jumlah anak yang mengikuti latihan dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari rasa tertarik, perhatian, aktivitas, dan pengalaman. Kemudian bab 3 ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Ari Kunto, tahun 2010-234 menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan suatu hal yang keadaannya suatu hal misalnya keadaan, situasi, peristiwa, dan lainnya. Metode pada penelitian ini menggunakan metode angket. Adapun teknik pengambilan data yang menggunakan angket atau kuesioner. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 10 dan 11 SMA 10 Bandar Lampung yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga berjumlah 20 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah full sample atau full sampling, yaitu semua disampel dengan jumlah 20 siswa putra yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga basket SMA 10 Bandar Lampung. Selanjutnya ada instrumen penelitian dan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Untuk menentukan validitas angket atau kuesioner yang digunakan, penelitian menggunakan validitas antar rater. Penelitian akan meminta bantuan 3 ahli untuk mengukur kesahihan instrumen yang digunakan penelitian. 3 ahli tersebut adalah 2 guru mata pelajaran penjaskes dan 1 pelatih ekstrakurikuler olahraga basket di SMA 10 Bandar Lampung. Setelah rater menilai kesahihan angket yang digunakan, peneliti kemudian menggugurkan butiran pertanyaan yang tidak valid berdasarkan hasil penilaian dari rater tersebut. Selanjutnya ada reliabilitas. Untuk mengetahui reliabilitas internal ada bermacam-macam cara. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha-Kornbach dengan bantuan SPSS 25.00
for Windows Evolution Version. Adalah teknik analisa data, yaitu yang pertama, kita mengambil data penelitian di SMA 10 Bandar Lampung, kemudian menganalisis data, mengkategorikan data tersebut menjadi 5 kategori. Selanjutnya, analisis data untuk menarik kesimpulan. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.